Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang kesadaran penuh kasih, Hati Nusantara Channel. Di sini, kita hadir bersama dalam keheningan yang penuh makna. Bebas waktu, bebas uang, berkelimpahan dalam rasa syukur, dan senantiasa positif dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi bagian dari vibrasi cahaya ini. Kehadiranmu adalah berkah yang menenangkan. Dukung perjalanan ini ya, dengan menyentuh tombol like, meninggalkan komentar yang penuh cinta, dan mengirimkan doa terbaik dari hatimu yang tulus. Semoga segala kebaikan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan utuh. Salam cinta dan berkah tak terhingga dari kami, Hati Nusantara Channel. Bahagia itu bukan sesuatu yang harus kamu kejar jauh-jauh. Bahagia itu ada di dalam dirimu sendiri. Bahkan saat dunia di luar tampak rumit dan tak pasti, selalu ada ruang sunyi di dalam hatimu yang bisa kamu kunjungi. Ruang itu tak ribut, tak menuntut, dan tak pernah pergi. Kadang kita lupa, bahagia tidak perlu alasan besar. Ia bisa hadir hanya karena secangkir teh hangat, hembusan angin pagi, atau senyum kecil yang datang tanpa diminta. Hidup terlalu singkat jika hanya digunakan untuk menunggu semuanya berjalan sempurna. Karena kenyataannya, kesempurnaan tidak pernah benar-benar datang. Yang ada adalah momen-momen sederhana yang jika kita sadari, bisa menjadi sumber bahagia yang tak ternilai. Cobalah duduk diam sejenak, tarik napas perlahan. Biarkan kesunyian berbicara. Di sana kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu menghargai yang sudah ada. Bahagia bukan hadiah dari dunia luar. Ia adalah keputusan untuk menerima diri sendiri. Keputusan untuk tidak membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Keputusan untuk bersyukur, meskipun belum semuanya kamu mengerti. Kamu tidak harus punya alasan kuat untuk bahagia. Kadang cukup tahu bahwa kamu masih di sini, masih bernapas, masih punya kesempatan untuk mencintai, masih punya waktu untuk memperbaiki yang sempat salah. Banyak orang mencari bahagia lewat pencapaian. Tapi ketika semua itu diraih, mereka merasa kosong. Itu karena mereka lupa bahwa bahagia bukan hasil akhir, tapi cara kita berjalan di setiap langkah. Bahagia itu seperti cahaya. Ia bisa kecil, tapi mampu menerangi ruang yang gelap. Dan jika kamu menjaganya tetap menyala, ia bisa menghangatkan hati orang lain juga. Mulailah dari hal kecil. Bangun tidur dan ucapkan terima kasih. Lihat wajahmu di cermin dan katakan, "Aku cukup, aku berharga, aku pantas bahagia." Jangan abaikan suara hatimu. Ia tahu kapan kamu lelah. Ia tahu kapan kamu butuh berhenti sejenak. Maka dengarkanlah. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu tidak harus selalu kuat. Kadang menangis adalah bentuk keberanian, karena dari sana kamu belajar jujur pada diri sendiri. Bahagia bukan soal tertawa keras, tapi bisa juga tentang menerima keheningan tanpa merasa sepi. Bahagia bukan selalu tentang punya banyak teman. Kadang cukup tahu bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Di dunia yang penuh kebisingan, diam bisa jadi tempat pulang. Di tengah segala tuntutan,
Berhenti bisa jadi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Beri ruang untuk dirimu tumbuh. Tidak apa-apa jika hari ini belum sempurna. Yang penting kamu terus bergerak meski pelan. Karena setiap langkah kecilmu tetap berarti. Ingat, tidak ada rumus pasti untuk bahagia. Tiap orang punya jalannya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, bahagia selalu dimulai dari dalam. Dan kamu pantas merasakannya. Bukan nanti, tapi mulai sekarang. Hari ini, di detik ini, biarkan bahagia itu tinggal di hatimu. Tanpa syarat, tanpa alasan yang rumit, hanya karena kamu memilih untuk membiarkannya tumbuh. Lanjutkan langkahmu, meski kecil. Setiap usaha, sekecil apapun itu, adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kamu sedang tumbuh, sedang belajar, dan tidak ada yang salah dengan berjalan perlahan. Jangan terburu-buru mengejar apa yang belum waktunya. Percayalah, semesta punya cara indah untuk membawamu ke tempat yang tepat. Terkadang, kita merasa tertinggal. Padahal, kita hanya sedang diarahkan pada jalur yang berbeda. Jika kamu pernah merasa tidak cukup, ingatlah bahwa kamu telah melewati begitu banyak hal. Kamu tetap bertahan, meski banyak hal ingin membuatmu menyerah. Itu bukti bahwa kamu kuat, meskipun kadang kamu lupa. Lihat kembali perjalananmu. Ada luka yang berhasil kamu sembuhkan. Ada harapan yang kamu jaga sendiri. Ada doa yang kamu ucapkan dalam sepi. Dan ada keputusan bijak yang hanya kamu yang tahu rasanya. Bahagia juga berarti berdamai. Berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan keputusan yang pernah kamu sesali. Dan berdamai dengan versi dirimu yang dulu. Yang hanya tahu caranya bertahan, bukan bahagia. Tidak ada hidup yang bebas dari cobaan, tapi ada banyak cara untuk tetap merasakan damai di dalamnya. Kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan luka mengubah hatimu menjadi keras. Biarkan ia menjadi pelajaran, bukan beban. Biarkan ia memperkuat, bukan melemahkan. Jangan takut terlihat lemah. Kita semua sedang belajar menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kadang kamu merasa tidak didengar, tapi itu bukan berarti kamu tidak berharga. Kadang kamu merasa tidak dilihat, tapi itu bukan berarti kamu tak berarti. Lihat ke dalam dirimu. Ada cahaya yang tidak bisa padam hanya karena orang lain tak melihatnya. Cahaya itu untukmu, untuk menerangi langkah-langkahmu, untuk menghangatkan luka-lukamu, dan untuk membimbingmu kembali pulang ke dirimu sendiri. Bahagia bukan perlombaan, tidak ada pemenang atau pecundang di dalamnya. Yang ada hanyalah kamu yang terus mencoba untuk hidup sebaik yang kamu bisa. Jika hari ini kamu merasa lelah, peluk dirimu sendiri. Berterima kasihlah karena kamu telah sejauh ini bertahan, dan itu sudah lebih dari cukup. Mungkin kamu belum memiliki segalanya, tapi kamu punya hal yang berharga. Hati yang tetap lembut, pikiran yang terus belajar, dan jiwa yang tidak menyerah. Itu adalah pondasi untuk bahagia yang tidak akan bisa direnggut oleh dunia luar. Hari ini, izinkan dirimu untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari bahwa kamu sudah sangat jauh dan kamu pantas untuk merayakan dirimu sendiri. Kamu telah berjalan sejauh ini. Mungkin tidak selalu dalam garis lurus. Mungkin dengan banyak belokan, jatuh, dan bangkit lagi. Tapi kamu tetap di sini,
Dan itu adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperlakukan dirimu dengan lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Tak apa jika hari kemarin berat. Hari ini kamu bisa memilih untuk mulai lagi. Kamu tak sendirian dalam pencarian ini. Banyak jiwa lain yang juga sedang belajar mencintai hidupnya dengan luka, dengan ragu, dan dengan keberanian kecil setiap hari. Kita semua sedang tumbuh dengan cara yang berbeda, tapi dengan harapan yang sama, ingin merasa damai. Dan damai itu bisa kamu temukan ketika kamu berhenti memaksa dan mulai menerima. Mulailah hari ini dengan satu bisikan kecil di hati. Aku cukup. Biarkan kata-kata itu tumbuh menjadi cahaya yang menemani langkahmu hingga kamu benar-benar percaya bahwa kamu memang cukup, bahwa kamu memang layak dicintai, bahwa kamu memang pantas bahagia, tanpa syarat, tanpa tapi, tanpa perlu menjadi orang lain. Karena bahagia sejati bermula saat kamu memilih untuk jadi dirimu sendiri. Dan saat kamu menyadari itu, kamu telah menemukan kunci untuk selalu bahagia setiap waktu. Merawat diri bukan sekadar mandi, makan teratur, atau tidur cukup. Merawat diri adalah tindakan penuh cinta yang dimulai dari dalam. Ia adalah cara kamu menghargai dirimu sendiri, bukan karena kamu egois, tapi karena kamu layak untuk merasa tenang, damai, dan utuh. Di dunia yang serba cepat, berhenti sejenak bisa terasa asing. Tapi justru dalam keheningan itu, kamu akan lebih mengenal isi hatimu. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu rasakan? Sudahkah kamu jujur pada dirimu sendiri? Merawat jiwa dimulai saat kamu berkata, "Aku butuh istirahat." Dan kamu benar-benar berhenti, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental. Kamu tidak harus selalu sibuk untuk merasa berharga. Kadang, diam juga bentuk dari keberanian. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar lelah baru memperhatikan dirimu. Rawatlah dirimu saat kamu masih bisa tersenyum, saat kamu masih bisa merasa ringan. Karena cinta terbesar datang bukan saat kita hancur, tapi saat kita memilih untuk menjaga sebelum retak. Kamu tidak harus kuat setiap waktu. Tidak apa-apa merasa rapuh. Tidak apa-apa menangis. Air mata bukan kelemahan. Ia adalah cara tubuhmu berkata bahwa ada sesuatu yang perlu dilepas. Bersikap lembut pada diri sendiri bukan tanda kamu lemah. Itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk memeluk bagian dirimu yang sedang berjuang, yang sedang bingung, yang sedang takut, dan mengatakan, "Aku tetap bersamamu." Jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas masa lalu. Kamu sudah cukup belajar darinya. Kamu tidak hidup di sana lagi. Kamu tumbuh, dan tumbuh berarti berubah. Kadang kamu merasa harus sempurna agar bisa dicintai. Tapi cinta sejati tidak butuh topeng. Cinta sejati menerima kamu dengan segala lebih dan kurangmu. Dan cinta itu bisa kamu mulai dari dirimu sendiri. Cobalah menulis surat untuk dirimu sendiri. Katakan terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Katakan maaf karena terlalu sering mengabaikan perasaanmu sendiri. Dan katakan, "Aku memilih untuk merawatmu mulai hari ini."
Jangan terlalu sibuk mengurus dunia hingga lupa bahwa kamu pun butuh perhatian. Isi ulang dirimu. Berjalanlah tanpa tujuan. Dengarkan musik yang membuatmu tenang. Matikan notifikasi sejenak dan biarkan dirimu bernapas dengan tenang, dengan penuh sadar. Merawat diri adalah proses yang tidak bisa diburu-buru. Ia adalah proses mendengarkan, memahami, dan menerima. Menerima bahwa kamu tidak akan bisa menyenangkan semua orang dan tidak harus menjadi versi sempurna dari ekspektasi siapapun. Terkadang kamu akan merasa sendirian dalam proses ini, tapi kamu tidak benar-benar sendiri. Ada banyak jiwa di luar sana yang juga sedang berjuang mencintai dirinya sendiri, dan itu membuatmu terhubung dalam senyap yang saling menguatkan. Luangkan waktu untuk berjalan di bawah matahari pagi. Rasakan hangatnya menembus kulit. Dengarkan kicau burung. Lihat langit yang biru. Itu bukan kegiatan sia-sia. Itu adalah cara semesta berkata, kamu tidak sendiri. Saat kamu mulai mencintai dirimu sendiri, kamu akan lebih bijak memilih siapa yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Kamu akan lebih berani berkata tidak dan lebih tulus berkata ya, karena kamu tahu batasmu dan kamu tahu bahwa menjaga dirimu bukan kesalahan. Merawat jiwa juga berarti memaafkan. Memaafkan orang lain dan terutama memaafkan dirimu sendiri. Kamu pernah salah, pernah gagal, tapi kamu tidak berhenti. Dan itu adalah hal paling indah dari manusia. Jangan ukur dirimu dari seberapa produktif kamu hari ini. Kadang, duduk diam sambil menyeruput teh hangat adalah pencapaian. Kadang, bangun pagi dengan hati lega adalah kemenangan. Dan kadang, membiarkan diri tertawa bebas adalah bentuk perayaan. Kamu tidak harus menunggu momen besar untuk merayakan hidupmu. Setiap hari adalah hadiah, setiap detik adalah berkah, dan setiap nafas adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih lembut kepada dirimu sendiri. Bersyukurlah untuk tubuhmu yang setia menanggung lelah, untuk hatimu yang terus mencinta walau sering terluka, untuk pikiranmu yang terus mencari jalan pulang ke dalam ketenangan. Itu semua adalah bagian dari dirimu yang patut dihargai setiap hari. Jika kamu pernah merasa tidak cukup, tanya kembali pada dirimu. Siapa yang menetapkan standar itu? Siapa yang bilang kamu harus menjadi orang lain? Kamu adalah versi unik dari keindahan hidup yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Jangan takut mengambil jarak dari hal-hal yang mengurasmu. Tidak semua pertempuran harus kamu menangkan. Kadang, memenangkan dirimu sendiri jauh lebih penting daripada segalanya. Hari ini, berhentilah sejenak. Tutup matamu. Tarik napas dalam dan katakan dalam hati, aku memaafkan diriku, aku menerima diriku, aku mencintai diriku. Ulangi sesering yang kamu butuhkan. Itu adalah mantra yang menumbuhkan kekuatan baru dalam jiwamu. Merawat diri bukan tujuan akhir. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Sebuah proses yang naik turun, kadang terang, kadang gelap, tapi selalu bermakna, selalu layak dijalani. Dan di setiap langkahmu, ingatlah, kamu layak untuk merasa damai, kamu berhak untuk tenang, dan kamu pantas untuk selalu bahagia setiap waktu.
luka bukan akhir dari segalanya. Luka adalah pintu menuju kebijaksanaan. Ia tidak hadir untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu sedang tumbuh. Setiap orang pernah terluka, setiap hati pernah retak, tapi tidak semua orang mau melihat lukanya sebagai pelajaran. Kamu bisa memilih, membiarkan luka itu mengeras dan menutup hatimu, atau menjadikannya cahaya yang menuntunmu menjadi lebih utuh. Kadang kita berpikir menghindari rasa sakit adalah solusi. Padahal justru dengan menghadapinya, kita menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri, kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk menerima, dan kekuatan untuk menyembuhkan. Luka membuat kita jujur. Ia mengungkapkan sisi-sisi kita yang rapuh, yang sering kita sembunyikan. Dan dari kejujuran itu, kita bisa mulai merajut keberanian baru. Tidak apa-apa jika kamu pernah jatuh karena dikhianati. Tidak apa-apa jika kamu pernah patah karena kehilangan. Semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Bagian dari mencintai, dan juga bagian dari belajar melepaskan. Luka bukan aib. Ia adalah tanda bahwa kamu pernah mencinta dengan sepenuh hati, bahwa kamu berani memberi kepercayaan, dan meski pada akhirnya itu menyakitkan, kamu tetap mampu bangkit. Jangan buru-buru menutup luka. Biarkan ia sembuh perlahan, dengan kelembutan, dengan waktu, dan dengan penerimaan. Kamu tidak harus pura-pura kuat. Kamu boleh rapuh, kamu boleh merasa kecewa. Itu semua valid. Itu semua bagian dari proses. Ada kalanya kamu menangis tanpa suara. Ada kalanya kamu tersenyum meski hati remuk. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Kamu sedang bertahan. Dan itu lebih dari cukup. Ingatlah, tidak semua luka harus diceritakan ke semua orang. Ada luka-luka yang cukup disembuhkan dalam doa, dalam diam, dan dalam pelukan diri sendiri. Proses menyembuhkan bukan tentang melupakan, tapi tentang menerima bahwa luka itu pernah ada dan memilih untuk tidak lagi membiarkannya menyakiti masa depanmu. Setiap kali kamu menyentuh luka lama dan masih terasa nyeri, itu bukan berarti kamu gagal move on. Itu artinya kamu masih manusia. Dan proses menyembuhkan tidak pernah linear. Kamu mungkin akan tersandung oleh kenangan, tapi perlahan kamu akan belajar untuk menatap ke depan dengan hati yang lebih kuat. Luka bisa menjadi taman jika kamu menanamnya dengan kesadaran. Dari sana akan tumbuh belas kasih, pengertian, dan empati pada sesama yang juga pernah terluka. Jangan biarkan luka mengubahmu menjadi pahit. Izinkan luka mengajarimu menjadi lebih lembut, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. Mungkin kamu pernah disakiti oleh orang yang kamu percaya, tapi itu tidak membuat kepercayaan menjadi hal buruk. Itu hanya mengajarkanmu untuk lebih berhati-hati, bukan untuk menutup diri selamanya. Kamu boleh kecewa, tapi jangan biarkan kekecewaan itu menghapus kemampuanmu mencinta. Karena cinta yang kamu miliki tetap berharga. Dan suatu hari nanti akan ada yang menerimanya sepenuh hati. Jangan bandingkan lukamu dengan luka orang lain. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Punya kepekaan, kekuatan, dan waktu pulih yang berbeda. Jika hari ini kamu merasa masih terluka, peluklah dirimu sendiri. Katakan, "Aku tahu kamu sedang berjuang. Aku bangga padamu. Kamu tidak harus cepat sembuh.
Aku akan menunggu dengan sabar dan cinta. Kamu tidak sendiri. Ada banyak hati yang diam-diam belajar menyembuhkan dirinya. Dan setiap dari mereka sedang menyalakan cahaya kecilnya, termasuk kamu. Cahaya itu bukan untuk menerangi seluruh dunia, tapi cukup untuk membimbing langkahmu agar tidak tersesat dalam gelap. Terkadang, orang-orang yang paling kuat adalah mereka yang tersenyum meski hatinya penuh bekas luka. Dan kamu mungkin salah satunya. Jangan lari dari rasa sakit, berjalanlah bersamanya. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Karena di balik setiap rasa sakit, ada pelajaran yang tidak bisa kamu dapatkan dari buku manapun. Luka mengajarimu mengenali dirimu lebih dalam. Ia menunjukkan siapa yang benar-benar peduli padamu dan siapa yang tetap tinggal saat dunia terasa berat. Maafkan dirimu yang dulu. Ia hanya tahu cara bertahan, bukan cara sembuh. Sekarang kamu punya pilihan untuk pulih, untuk tumbuh, untuk bersinar kembali. Dan ingat, cahaya yang paling indah seringkali muncul dari tempat yang paling gelap. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku pernah berada di sana. Aku pernah hancur, tapi aku tidak menyerah." Dan itu akan menjadi cerita paling berharga dalam hidupmu. Berterima kasihlah pada luka-lukamu, karena tanpa mereka, kamu tidak akan menjadi sekuat hari ini. Kamu pantas sembuh. Kamu pantas bahagia. Dan kamu pantas untuk selalu bahagia setiap waktu. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar impian orang lain, terlalu fokus pada apa yang diharapkan dunia, hingga kita lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatku bahagia? Kita sering terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya, seperti mesin yang terus bekerja tanpa pernah berhenti. Namun, hidup bukan hanya tentang menghasilkan. Hidup adalah tentang menjadi diri sendiri, tanpa beban, tanpa pretensi. Mencintai hidup bukan berarti selalu merasa sempurna. Mencintai hidup adalah menerima kenyataan bahwa segala hal, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan. Tak ada yang salah dengan kesedihan, kegagalan, atau kebingungan. Semua itu adalah bagian dari warna-warni hidup yang membuatnya menjadi indah dan penuh makna. Bila kamu merasa lelah, berhentilah sejenak. Tidak apa-apa untuk tidak tahu jawabannya sekarang. Tidak apa-apa untuk tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kadang kita perlu memberi ruang pada diri sendiri untuk beristirahat, untuk meresapi apa yang sudah dilalui. Mencintai hidup berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan adalah hal yang paling manusiawi. Tidak ada yang benar-benar memiliki segalanya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun, itulah yang membuat hidup menarik. Karena kita terus belajar, tumbuh, dan mencoba meski terkadang jatuh. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang sempurna untuk mencintai hidupmu. Cinta itu datang dari penerimaan, dari kemampuan untuk melihat segala hal dengan mata yang penuh rasa syukur. Cinta itu datang dari kesediaan untuk menerima semua yang ada, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Hidup bukan tentang mendapatkan semuanya. Kadang, hidup adalah tentang merasa cukup dengan apa yang kamu miliki,
dan berani bersyukur untuk itu. Hidup adalah tentang menikmati momen-momen kecil yang sering kita abaikan, seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari atau mendengarkan tawa anak-anak bermain. Mencintai hidup juga berarti menerima perubahan. Hidup ini terus berjalan dan kita tak bisa mengendalikan semua yang terjadi. Namun, kita bisa memilih bagaimana merespon setiap perubahan itu. Kita bisa memilih untuk tetap optimis, untuk tetap bersemangat, untuk tetap membuka hati kita pada dunia. Ketika segala sesuatunya terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Dan meskipun kita semua punya beban yang berbeda, kita bisa saling menguatkan. Tidak ada perjalanan hidup yang sama. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan itu adalah keindahan dari hidup. Kita semua berjalan pada waktu dan jalur yang berbeda, dan tidak ada yang benar atau salah dalam cara kita mencintai hidup kita. Mencintai hidup adalah tentang menerima segala perasaan yang datang, baik sukacita maupun duka. Kadang kamu merasa terpuruk, terlalu lelah untuk melanjutkan. Namun, percayalah bahwa di balik setiap tantangan ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Hidup bukan hanya tentang tujuan akhir, tapi tentang perjalanan itu sendiri. Dan perjalanan itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan pengalaman yang membentuk siapa kita. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil, baik atau buruk, itu adalah bagian dari kisah hidupmu. Dan setiap bagian dari kisahmu itu, tak peduli seberapa kecil atau besar, pantas untuk dihargai. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, lupa untuk menghargai semua yang sudah kita alami. Setiap tantangan yang kamu lewati, setiap pencapaian yang kamu raih, itu semua adalah bagian dari hidupmu yang luar biasa. Mencintai hidup juga berarti memberi dirimu izin untuk bersantai, untuk menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Hidup bukan tentang bekerja tanpa henti. Hidup adalah tentang menemukan keseimbangan antara bekerja, beristirahat, dan menikmati keindahan dunia. Ingatlah, kamu layak untuk bahagia. Kamu layak untuk merasa damai. Kamu layak untuk merasakan kebahagiaan, meskipun dunia kadang terasa penuh dengan tekanan. Dan kebahagiaan itu ada dalam hal-hal kecil yang sering kita lupakan. Dalam tawa teman-teman, dalam pelukan orang yang kita cintai, dalam ketenangan di malam hari. Mencintai hidup adalah tentang menjadi sadar. Sadar bahwa hidup itu berharga, bahwa setiap momen yang kamu lewati adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memberi. Dan saat kamu sadar, kamu akan melihat bahwa hidup sudah memberikan begitu banyak keajaiban yang seringkali kita abaikan. Hidup juga bukan soal apa yang kamu punya. Hidup adalah soal siapa kamu dan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Tidak peduli apa yang dunia katakan tentangmu. Yang penting adalah bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri. Dan kamu harus tahu, kamu sudah cukup. Mencintai hidup bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi tentang menerima dan merayakan setiap aspek diri kita. Tidak ada orang yang sempurna, dan itu adalah hal yang indah. Karena kesempurnaan adalah mitos, sedangkan ketidaksempurnaan adalah kenyataan yang penuh dengan kekayaan. Jadi, berhentilah mengejar kesempurnaan. Mulailah menikmati hidup seperti apa adanya.
Jangan tunggu sampai semuanya sempurna untuk bahagia. Bahagia itu hadir saat kita menerima hidup dengan segala kelebihannya dan kekurangannya. Mencintai hidup juga berarti memberi ruang untuk dirimu sendiri. Memberi dirimu izin untuk tidak selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Memberi dirimu kesempatan untuk bereksperimen, untuk gagal, untuk bangkit lagi. Karena dalam setiap kegagalan ada pelajaran, dan dalam setiap kesuksesan ada rasa syukur. Jangan biarkan dunia membuatmu merasa tidak cukup. Kamu sudah cukup dengan segala keunikanmu. Jadilah dirimu sendiri, dan cintailah hidupmu seperti apa adanya. Karena hidupmu itu indah, tak peduli apa yang orang lain katakan. Hari ini, berhentilah sejenak. Coba lihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Cintailah dirimu. Cintailah perjalanan yang sudah kamu lalui. Cintailah dunia ini dengan segala keindahannya dan kekurangannya. Hidup ini bukan untuk diburu, tapi untuk dinikmati. Jadi, berhentilah sejenak dan rasakan keindahan yang ada di sekitarmu. Mencintai hidup adalah tentang merasakannya, tentang memberi arti pada setiap detiknya. Karena hidup ini bukan tentang tujuan akhir, tapi tentang perjalanan yang kamu jalani. Dan perjalanan itu penuh dengan momen-momen yang layak untuk dihargai. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan hati yang penuh cinta untuk diri kita sendiri dan untuk hidup ini. Karena hanya dengan mencintai hidup, kita bisa merasa bahagia. Dan itu adalah hak kita untuk selalu bahagia setiap waktu. Bahagia bukan tujuan akhir. Bahagia adalah cara kita berjalan, cara kita memaknai setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap detik yang mengalir dalam kesadaran penuh. Kita sering berpikir bahwa bahagia datang setelah sesuatu terjadi, setelah sukses, setelah punya pasangan, setelah kaya. Namun sesungguhnya, bahagia bisa kita pilih. Sekarang juga, bahagia adalah keputusan. Bukan sesuatu yang selalu harus ditunggu atau dicari. Bukan hadiah dari dunia, melainkan anugerah dari dalam diri. Selalu bahagia setiap waktu bukan berarti selalu tertawa. Bukan berarti tidak pernah sedih. Bukan berarti semua hal berjalan sempurna. Tapi tentang bagaimana kita menyikapi segala hal dengan hati yang terbuka dan pikiran yang damai. Bahagia hadir dalam syukur yang sederhana, dalam cangkir teh hangat saat hujan turun, dalam obrolan ringan di sore hari, dalam senyum kecil dari orang asing yang kamu temui di jalan. Bahagia adalah saat kamu merasa cukup. Bukan karena semuanya sudah ada, tapi karena kamu bisa menghargai apa yang ada. Kita bisa belajar bahagia dari alam. Lihat pohon yang berdiri tenang, meski angin datang berganti. Ia tetap tumbuh, tetap tegak, tetap memberi. Bukan karena ia tidak pernah goyah, tapi karena ia tahu semuanya akan berlalu. Bahagia adalah tentang memberi ruang untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk hidup apa adanya. Bahagia muncul saat kamu berhenti mengontrol segalanya dan mulai mempercayai alurnya. Terkadang, kita terlalu sibuk memperbaiki masa depan hingga lupa menikmati saat ini. Padahal, momen sekarang inilah yang membentuk siapa kita nantinya. Bahagia tidak perlu alasan yang besar,
kadang hanya perlu hadir sepenuhnya. Berjalan tanpa tergesa, bernapas tanpa beban, tersenyum tanpa alasan. Kamu tidak harus memiliki segalanya untuk bahagia. Kamu hanya perlu melihat dengan mata yang jernih, merasakan dengan hati yang terbuka, dan menerima dengan lapang dada. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memilih bahagia. Meskipun hari sebelumnya berat, meskipun kamu belum tahu apa yang akan terjadi hari ini, kamu tetap bisa memilih untuk tersenyum, untuk bersyukur, untuk bersabar. Bahagia juga berarti melepaskan hal-hal yang tak bisa dikendalikan, melepaskan harapan yang terlalu memberatkan, melepaskan luka yang tak perlu dibawa terus. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah bentuk cinta. Cinta pada diri sendiri dan cinta pada kehidupan. Bahagia bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling populer. Bahagia adalah tentang siapa yang paling damai di dalam dirinya sendiri. Saat kamu berhenti membandingkan, saat kamu berhenti menyalahkan, saat kamu berhenti mengejar validasi, kamu akan menemukan keheningan yang indah. Dan dari keheningan itu, lahirlah kebahagiaan yang sejati. Berhenti sejenak, lihat sekeliling. Dunia ini tidak sempurna, tapi masih penuh keajaiban. Anak kecil yang tertawa lepas, langit senja yang menyala jingga, angin yang menyentuh wajahmu perlahan. Itu semua adalah anugerah kecil yang kalau kamu sadari akan membuatmu tersenyum. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa bahagia. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri dan mencintai dirimu apa adanya. Kamu boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, tapi jangan lupa bahwa di balik semua itu, kamu tetap punya pilihan untuk kembali tenang, untuk kembali damai, untuk kembali bahagia. Latihlah dirimu setiap hari untuk menemukan hal kecil yang layak disyukuri, hal kecil yang bisa membuatmu tersenyum. Karena bahagia bukan tentang menunggu kejadian besar, tapi tentang mengumpulkan momen-momen kecil yang berarti. Tersenyumlah meski hanya pada dirimu sendiri. Ucapkan terima kasih pada tubuhmu yang setia, pada hatimu yang terus mencoba, pada langkah-langkahmu yang terus berjalan meski kadang lambat. Itu semua adalah alasan untuk bahagia. Hargai dirimu hari ini. Apapun kondisimu, apapun yang sedang kamu hadapi, kamu layak untuk mencintai dirimu, bukan nanti, tapi sekarang. Bahagia juga berarti hadir untuk orang lain. Memberi waktu, mendengar dengan tulus, menjadi teman dalam diam. Kebahagiaan seringkali tumbuh dari hubungan yang sederhana, yang tidak dibungkus hadiah, tapi dibungkus keikhlasan. Jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu mampu melihat cahaya di tengah segala ketidaksempurnaan. Setiap kali kamu tersandung, ingatkan dirimu bahwa kamu masih belajar, bahwa kamu tidak sendiri, dan bahwa hidup tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta ketulusan. Bahagia tidak akan datang kalau kamu terus mengandalkan dunia luar. Tapi bahagia akan tumbuh saat kamu menyirami hatimu sendiri dengan kebaikan, dengan pengampunan, dengan cinta yang tulus. Jadilah rumah bagi dirimu sendiri, tempatmu pulang, tempatmu berlindung dari hiruk-pikuk dunia, tempat di mana kamu diterima.
sepenuhnya, tanpa syarat. Dan dari rumah itulah akan lahir damai, akan lahir rasa cukup, akan lahir kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun di luar sana. Jangan tunggu hari libur, atau momen besar, atau pencapaian tertentu untuk bahagia. Bahagia itu bisa kamu rasakan sekarang, saat ini juga, dengan menarik napas pelan dan berkata dalam hati, "Aku bersyukur." Akhirnya, bahagia adalah hak semua orang, termasuk kamu. Kamu yang sedang membaca ini, kamu yang sedang berjuang, kamu yang kadang merasa tidak cukup, kamu yang sedang belajar mencintai hidupmu sendiri. Kamu layak untuk bahagia, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hidup, karena kamu bernapas, karena kamu terus mencoba. Dan jika suatu hari nanti kamu lupa bagaimana rasanya bahagia, kembalilah ke momen ini. Kembalilah ke dalam dirimu sendiri. Di sana ada kedamaian, ada cinta, ada cahaya, dan dari situlah akan lahir kebahagiaan yang paling tulus, yang tidak bergantung pada apapun, yang tidak dipaksakan, yang hanya ada, mengalir, lembut, dan utuh. Karena pada akhirnya, kita semua hanya ingin merasa damai. Kita semua hanya ingin merasa diterima. Dan itu bisa kita berikan sendiri. Sejak saat ini juga, mulailah harimu dengan senyum. Akhiri malammu dengan syukur. Peluk dirimu sendiri dan katakan, "Aku pantas untuk bahagia. Aku memilih untuk bahagia. Hari ini, esok, dan selamanya." Selalu bahagia setiap waktu. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan batin yang penuh makna. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun kesadaranmu, menyentuh hatimu, dan menguatkan jiwamu. Jangan pernah lelah untuk terus menyalakan cinta, untuk terus menebar kebaikan, dan menjadi sumber damai bagi dirimu dan bagi semesta. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya dalam ruang-ruang kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih terang. Salam damai, salam kasih, salam semesta. Dari kami, Hati Nusantara Channel.